Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pemanis buatan. Ya. Pemanis ini memiliki posisi yang strategis di dalam teknologi pangan, sama strategisnya dengan pengawet. Ya. Penggunaan pemanis buatan juga memiliki spektrum yang sangat luas di dalam teknologi pangan. Ya. Dari makanan yang berbentuk cair, makanan yang semi padat, sampai makanan yang padat. Ini banyak yang menggunakan bahan pengawet, banyak menggunakan bahan pemanis. Ya. Kemudian jenis makanannya juga sangat beragam, ya. Dari makanan tradisional sampai makanan modern. Kita kenal misalnya di Jawa ada wajik, kemudian ada geplak, ada minuman tradisional seperti es cendol, itu juga banyak yang menggunakan pemanis buatan. Sampai pada makanan-makanan modern seperti aneka makanan ringan, ciki-cikian, kemudian minuman sirup, dan aneka minuman yang lainnya. Ini juga banyak ditambahkan dengan bahan pemanis yang sering disebut dengan pemanis buatan. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana pemanis buatan atau bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana takarannya atau maksimum level, berapa banyak boleh atau diperbolehkan di dalam bahan makanan. Jadi pemanis buatan ini ditambahkan di dalam proses pengolahan makanan dengan tujuan tertentu. Ya. Tentu dengan tujuan yang pertama untuk memberikan rasa manis. Ya. Karena ini merupakan pemanis sehingga ditambahkan ke dalam produk makanan untuk memberikan rasa manis. Terutama pada produk-produk yang awalnya tidak manis, kemudian ditambahkan pemanis buatan sehingga menjadi lebih manis. Atau kategori yang kedua, produk ini sebenarnya adalah produk yang sudah manis, tetapi ditambahkan pemanis dengan tujuan untuk mempertajam rasa manis. Ya, awalnya memang sudah manis, tetapi derajat kemanisan atau tingkat kemanisannya akan ditingkatkan dengan menambahkan pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini tentu memiliki harga yang jauh lebih murah dengan pemanis-pemanis yang lain, ya, karena akan ditambahkan dalam jumlah yang kecil, tetapi ketajaman kemanisannya berkali-kali lipat dengan pemanis gula, ya, atau gula pasir, misalnya. Nah, untuk kategori pemanis buatan, biasanya atau sebagian besar pemanis buatan ini merupakan pemanis yang non-nutritif, artinya pemanis yang tidak mengandung nutrisi. Oke. Kemudian kategori yang kedua, pemanis buatan merupakan tipe pemanis yang non-kalori. Ya. Tadi non-nutritif, yang kedua non-kalori. Jadi ditambahkan dalam jumlah berapapun, jenis pemanis ini tidak meningkatkan atau memberikan beban kalori terhadap makanan yang ditambahkan, ya, sehingga jenis pemanis ini cocok digunakan untuk orang yang dalam kondisi penurunan berat badan atau orang yang mengkonsumsi makanan dalam jumlah tertentu tetapi berat badannya tidak ingin dinaikkan, ya, jadi tidak naik. Nah, kemudian selain itu pemanis buatan tipe ini tentu cocok digunakan untuk orang-orang yang memiliki hambatan kesehatan, terutama orang yang penyandang diabetes. Karena apa? Karena tipe pemanis ini tidak meningkatkan gula darah. Ya. Contoh dari pemanis buatan, yang pertama adalah siklamat. Ya. Jadi siklamat ini merupakan salah satu pemanis yang tingkat kemanisannya itu 30-80 kali lebih manis, ya, lebih manis dari gula tebu atau kita sebut gula pasir atau gula putih. Jadi sekali lagi 30-80 kali lebih manis. Nah, siklamat ini di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan sari manis. Jadi untuk siklamat bentuknya biasanya dalam bentuk serbuk, ya, dalam bentuk serbuk. Kemudian warnanya putih. Ya, warnanya putih dan bisa ditambahkan dalam berbagai jenis makanan dan minuman. Kemudian kategori yang kedua atau golongan yang kedua
contohnya adalah sakarin yang memiliki rasa manis jauh lebih manis dibanding dengan gula pasir dan siklamat. Berapa tingkat kemanisannya? 300 kali lipat. Nah, sakarin ini kalau di Jawa biasanya dikenal dengan namanya gula Jawa. Biasanya dikenal dengan raja gula, ya. Bentuknya itu biasanya seperti tablet segi 6. Jadi pada saat kita akan nambahkan di dalam bahan makanan kita, ini tinggal kita cemplungkan saja 1 atau 2 atau 3 ya. 1 saja sudah sangat manis, apalagi 2 atau 3. Ini biasanya dalam kondisi atau dalam teknologi pengolahan pangan biasanya ditambahkan untuk berbagai jenis minuman, ya. Kemudian pemanis buatan yang lain yang juga dalam bentuk non nutritif adalah sorbitol dan aspartam, ya. Sorbitol dan aspartam. Sorbitol ini tergolong dalam kategori gula alkohol, ya. Sorbitol merupakan dalam kategori gula alkohol, sedangkan aspartam ini kategori bukan gula alkohol, ya. Berbeda antara sorbitol dan aspartam. Nah, aspartam ini biasanya merupakan turunan dari asam amino pada diproduksi dari turunan asam amino. Oke. Jadi sakarin dan siklamat ini banyak ditambahkan pada produk makanan kita. Nah, berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, batas maksimum siklamat itu 500 mg, ya, 500 mg atau 3 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi tinggal kita hitung saja, ya, berapa berat badan kita, kemudian tinggal dikalikan 3 gram per kilogram bahannya, ya. Jadi kadar maksimum atau batas maksimum asam siklamat sekali lagi adalah 500 mg sampai 3 gram per kilogram berat badan. Nah, untuk penggunaan asam siklamat di dunia industri, biasanya industri tentu akan memilih angka maksimumnya atau paling tidak mendekati angka maksimum. Jadi bisa ditambahkan 3 gram per kilogram bahan, ya. Jadi kalau kita berapa jumlah yang boleh kita konsumsi tentu tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk batas maksimum sakarin itu 500 mg, 50 mg sampai 300 mg per kilogram bahan, ya. Nah, sedangkan ADI itu tadi adalah angka maksimum level berapa jumlah yang boleh ditambahkan dalam jumlah makanan. Sedangkan untuk ADI-nya adalah 11 mg per kilogram bahan. 11 kg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan kita 50 kilo, maka berapa kita boleh mengkonsumsi sakarin dan siklamat tinggal dikalikan 11, ya. Jadi 11 kali 50 adalah 55 mg. Jadi kalau berat badan kita 50 kg. Jadi itu adalah jumlah maksimum yang boleh dikonsumsi. Tentu kita mengkonsumsinya harus jauh di bawah dari angka ADI, ya, allowances dietary intake. Jadi jumlahnya harus lebih rendah dari jumlah yang dipersyaratkan oleh departemen atau Kementerian Kesehatan, ya. Nah, jadi itulah pemanis buatan dan jumlah yang boleh dikonsumsi. Jadi sekali lagi konsumsinya tentu tidak boleh terlalu tinggi karena selalu akan ada risiko kesehatan, ya. Sekali lagi, kalau dari segi aturan ini diperbolehkan, tetapi seringkali saya menyarankan tidak boleh mengkonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak. Kenapa? Karena apapun BTP-nya, jenisnya apapun, diperbolehkan oleh di-approve oleh Kementerian Kesehatan, tetapi pada saat dikonsumsi tentu akan membebani metabolisme kita, ya, akan menyebabkan beberapa gangguan terhadap metabolisme yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak tentu akan memberikan masalah, ya, bagi kesehatan kita. Sehingga kita harus pandai-pandai memilih makanan atau harus menentukan jenis makanan yang akan kita konsumsi, ya. Sebisa mungkin kita memilih
makanan yang mengandung BTP yang sekecil mungkin, ya, pemanis yang sekecil mungkin, pewarna yang juga sesedikit mungkin, supaya beban metabolisme kita tidak berlebih, ya.